Lembar jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Etika Bisnis oleh Sri Intan Mesaris Mamora dengan NIM 210201010064. Di sini kita akan membahas tentang praktik bisnis skincare overclaim. Pandangan saya mengenai praktik overclaim dalam industri skincare sangatlah tidak baik. Overclaim berarti klaim yang berlebihan. Biasanya istilah ini terjadi pada suatu produk yang melebih-lebihkan klaim atau keunggulan yang dimilikinya. Produk skincare yang overclaim atau mengklaim khasiat melebihi kemampuannya dapat menimbulkan berbagai efek negatif bagi kulit. Penggunaan produk semacam itu dalam jangka panjang bisa mengakibatkan iritasi, alergi, bahkan kerusakan kulit. Saya secara pribadi tidak menyetujui ini. Saat ini begitu banyak ditemukan dalam industri skincare tidak jujur dalam menyampaikan komposisi dalam produknya, hanya demi keuntungan pribadi. Tindakan ini sama sekali tidak menunjukkan etika yang baik dari owner-owner skincare. Seperti yang viral saat ini, banyak skincare yang diketahui overclaim. Ini menimbulkan banyak kekecewaan bagi pihak konsumen karena sudah mengeluarkan uang namun skincare yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sama saja seperti penipuan dan sangat merugikan. Untuk menghindari overclaim, bisnis skincare dapat melakukan beberapa hal seperti menggunakan klaim yang terbukti, menghindari klaim kosong yaitu klaim tanpa bukti, menampilkan bahan aktif secara transparan, melakukan uji klinis, menggunakan sertifikasi halal dari BPOM, mengedepankan edukasi konsumen, berkolaborasi dengan dokter atau ahli kulit, menggunakan strategi branding yang kuat, dan memantau tren dan feedback konsumen. Produk skincare yang overclaim dapat menimbulkan efek negatif bagi kulit. BPOM akan menindak produk skincare yang terbukti overclaim dengan sanksi. Sebagai pembeli, Anda dapat menghindari produk skincare yang overclaim dengan 1. Teliti, jeli, dan cermat sebelum membeli. 2. Tidak terpaku pada satu influencer atau brand ambassador saja. 3. Memeriksa review-review. 4. Tidak tertipu dengan produk yang memberikan potongan harga tinggi dan gimmick hadiah premium secara rutin. Peraturan pemerintah terkait bisnis skincare overclaim diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang mempromosikan produk dengan iklan overclaim dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 2 miliar. Kedua, Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015. Klaim produk kosmetik harus berdasarkan bukti ilmiah yang memadai, tidak menyesatkan dan sesuai dengan komposisi dan manfaat nyata dari produk. Dan yang ketiga, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Nomor 22 Tahun 2002. Semua klaim produk harus didukung oleh data ilmiah dan uji klinis yang valid sebelum mendapatkan izin edar. BPOM akan memberikan sanksi tegas kepada produsen skincare yang overclaim, termasuk mencabut izin usahanya. BPOM juga akan memperketat pengawasan terhadap produk skincare lokal, termasuk memastikan klaim yang dicantumkan pada produk. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan ke kepolisian setempat. Perusahaan yang memiliki etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat 1. Membangun reputasi yang kuat, 2. Meningkatkan loyalitas konsumen, 3. Mengurangi risiko boikot atau protes konsumen, keempat meningkatkan kepuasan konsumen, kelima meningkatkan penjualan, dan keenam mendorong promosi dari mulut ke mulut yang positif. Etika bisnis bukan hanya sebatas memenuhi standar moral, tetapi juga strategi bisnis yang efektif untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menunjukkan etika bisnisnya. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan alami. Yang kedua, menggunakan perdagangan yang adil. Yang ketiga, melakukan program CSR yang transparan dan konsisten. Dan yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai etika bisnis secara konsisten dalam semua aspek operasional. Demikianlah presentasi singkat saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.